nanti Bapak dan Ibu bisa berkontribusi dalam upaya gotong royong untuk transformasi pendidikan di Indonesia. Yang kedua, itu nanti Bapak dan Ibu bisa berkesempatan belajar dan berbagi bersama pengawas, kepala sekolah, dan guru di daerah sasaran program sekolah penggerak. Dan yang ketiga, itu yang lebih utama, kita bisa bersilaturahmi ya, berjejaring dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dan komunitas praktisi dalam program sekolah penggerak. Adapun yang dimaksud dengan pelatih ahli sekolah penggerak itu adalah pendamping kepala sekolah, guru, pendidik, pengawas sekolah, penilik untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid. Jadi pelatih ahli ini nanti akan mendampingi 3 sampai 5 sekolah dalam satu kabupaten atau kota itu minimal selama 1 tahun. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, itu kalau kita lihat apa peran dari pelatih ahli. Pelatih ahli ini memiliki peran memberdayakan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik dan guru serta pendidik untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid dengan cara yang pertama, mendorong kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan sekolah dan pemangku kepentingan di kabupaten garis miring kota. Kemudian mengembangkan kompetensi kepala sekolah, guru, pendidik, dan pengawas sekolah garis miring penilik. Selanjutnya, mengembangkan komunitas praktisi kepala sekolah, guru, pendidik, dan pengawas sekolah garis miring penilik. Nah, berikutnya adalah melakukan monitoring kemajuan pembelajaran kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru garis miring pendidik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk kriteria pelatih ahli ini, itu ada kriteria umum dan ada kriteria dan ada kompetensi yang diharapkan. Untuk kriteria umum itu yang pertama adalah warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter setelah lolos seleksi tahap 2. Jadi Bapak dan Ibu ingat surat keterangan kesehatan ini setelah lolos seleksi tahap 2. Pada saat mendaftar usia minimal 30 tahun dan maksimal 65 tahun. Yang keempat, memiliki pengalaman melakukan pendampingan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah minimal 2 tahun. Yang kelima, terbiasa dengan teknologi, internet dan aplikasinya. Yang keenam, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan. Yang ketujuh, memiliki komitmen, semangat perbaikan berkelanjutan, jiwa kolaborasi, dan terbuka pada hal-hal yang baru. Yang kedelapan, bersedia melakukan kunjungan lapangan sebanyak 4 kali dalam setahun. Itu kalau untuk daerah-daerah yang 3T, nanti kalau untuk daerah 3T itu 6 kali dalam setahun. Kemudian yang kesembilan, tidak memiliki peran sebagai asesor pada guru penggerak atau program sekolah penggerak. Yang ke-10, mengisi integritas. Adapun kompetensi yang diharapkan, satu, itu memiliki visi, memiliki misi, kemudian dapat membangun hubungan yang positif, dapat memfasilitasi perubahan, memiliki kemampuan yang kuat sebagai pembelajar yang berkelanjutan, kemudian dapat melakukan pembinaan dan pementoran, serta memiliki kematangan beretika. Kriteria pelatih ahli ini, nanti pelatih ahli ini Bapak dan Ibu, ada yang berasal dari akademis, dan wakil kepala sekolah, dan seterusnya. Nanti kita lihat satu-satu kriterianya Bapak Ibu. Untuk akademisi yang berasal dari dosen, itu yang pertama harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S2. Yang kedua, berstatus sebagai dosen tetap maupun tidak tetap dalam melakukan implementasi program sekolah penggerak yang dibuktikan dengan surat kesanggupan. Yang kedua, putusan 5 tahun. Selanjutnya, pengawas sekolah aktif. Jadi Bapak dan Ibu,
Jadi di sini ada aktif, ada nanti pengawas sekolah yang sudah pensiun. Kalau untuk yang masih aktif, syaratnya yang pertama memiliki kualifikasi akademik minimum paling rendah S1 garis miring 4, kemudian bertugas di 111 kabupaten, izin dari Dinas Pendidikan setempat untuk membantu Kemdikbud melakukan implementasi program selama 1 tahun. Berikutnya kriteria pelatih ahli untuk kepala sekolah yang mengembangkan kurikulum satuan pendidikan secara mandiri atau menggunakan kurikulum internasional. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal S1 garis miring 4, memiliki pengalaman mengajar minimum 5 tahun. Yang ketiga, dapatkan izin dan direkomendasikan oleh pimpinan sekolah garis miring yayasan. Yang keempat, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan pensiun. Untuk widya suara aktif, syarat kriterianya yang pertama, memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah 2. Yang kedua, aman paling sedikit 2 tahun dalam salah satu bidang berikut: pengajaran dan pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, numerasi, pendidikan dasar garis miring menengah garis miring anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan, asesmen, manajemen, dan kepemimpinan sekolah atau pendidikan inklusi. Yang ketiga, itu mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu pelaksanaan implementasi program sekolah penggerak yang dibuktikan dengan melampirkan surat kesanggupan. Kemudian kriteria pelatih ahli untuk praktisi dan konsultan pendidikan. Yang pertama, memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S1 garis miring 4. Yang kedua, memiliki pengalaman paling sedikit 2 tahun dalam salah satu bidang berikut: pengajaran dan pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, numerasi, pendidikan dasar, menengah, anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan, asesmen, manajemen, dan kepemimpinan sekolah, serta pendidikan inklusif. Yang ketiga, pernah mendapatkan penghargaan paling rendah setingkat kabupaten garis miring kota, atau aktif berbagai praktik baik terkait pembelajaran, menulis buku, aktif memberikan pelatihan luring garis miring daring, konten pendidikan di media sosial, dan lain-lain. Yang keempat, mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu Kemdikbud dalam implementasi program sekolah penggerak selama 1 tahun yang dibuktikan dengan surat kesanggupan bagi yang berada di bawah institusi. Kemudian membuat fakta integritas dengan rekomendasi bagi praktisi garis miring konsultan individu. Kemudian untuk pensiunan, jadi pensiunan ini terbuka nanti untuk kepala dan pengawas sekolah, kemudian juga untuk penilik, untuk guru garis miring pendidik dan widyaswara. Kriterianya: 1. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S1 garis miring 4. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat sekolah dan pemerintah daerah. Yang ketiga, pernah menjabat sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah garis miring penilik, atau widyaswara yang dibuktikan dengan surat keterangan jabatan dari institusi tempat bekerja. Nah, selanjutnya bagaimana pelatih ahli nanti akan melaksanakan tugasnya. Itu nanti ada kita bagi untuk pendampingan di wilayah 3T dan pendampingan di wilayah 3T. Nanti untuk tugas-tugasnya itu diantaranya adalah mendampingi pengawas sekolah dalam loka karya pengawas sekolah. Nanti itu dihitung 8 jam pembelajaran. Kemudian melatih kepala sekolah dan operator sekolah mengenai perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya berbasis sekolah. Kemudian mengikuti pelatihan perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya sekolah. Selanjutnya itu melatih kepala sekolah dan operator sekolah mengenai perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya berbasis sekolah tahap 2. Kemudian mendampingi pengawas sekolah, coaching ke kepala sekolah, memimpin refleksi dan pelatihan penguatan pengawas sekolah, memfasilitasi forum pemangku kepentingan, dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, kemudian memfasilitasi penguatan komite pembelajaran,
memfasilitasi workshop bulanan dengan perwakilan komite pembelajaran, kemudian melakukan coaching kepala sekolah, forum koordinasi pelatih ahli, serta upgrading pelatih ahli. Nah, dari tugas-tugas yang dilakukan oleh pelatih ahli tersebut, itu ada warna kuning, artinya nanti itu dilaksanakan secara daring, sedangkan yang warna biru itu akan dilaksanakan secara tatap muka. Sehingga dengan demikian kalau kita simpulkan dari Bapak dan Ibu, nanti untuk pelatih ahli itu akan mendampingi 3 sampai 5 sekolah. Jadi kalau nanti jumlah satuan pendidikannya 3, 4 atau 5, itu frekuensi kunjungannya ke lapangan ini 4 kali karena ini daerah untuk non 3T. Kemudian total beban kerja kalau untuk 3 satuan pendidikan itu 424 JP, rata-rata JP per bulannya 35 jam. Untuk yang 4 satuan pendidikan itu total beban kerja 448 JP, rata-rata per bulannya itu 37 jam pelajaran. Sedangkan untuk yang memperoleh atau mendapat 5 sekolah satu kabupaten atau kota, maka total beban kerja menjadi 472 dan rata-ratanya itu 39 jam pelajaran per bulan. Adapun di Bapak dan Ibu untuk pembiayaannya itu akan bergantung kepada jam pelajaran dari masing-masing pelatih ahli dalam program sekolah penggerak. Kemudian untuk wilayah 3T sama seperti tadi juga ada yang daring, kemudian juga yang tatap muka. Nah, untuk tatap muka frekuensi kunjungan ke lapangan itu tahunnya itu adalah 6 kali, baik untuk sekolahnya yang 3 satuan pendidikan, 4 ataupun 5. Adapun total pembelajarannya kalau untuk 3 satuan pendidikan menjadi 484, rata-ratanya per bulan 40 JP. Untuk 4 sekolah berarti 508 JP, rata-ratanya 42 JP per bulan. Kalau yang 5 sekolah berarti 532 JP, rata-ratanya 44 JP per bulan. Kemudian gambaran waktu untuk mulai kayak gini lekono kebak pelaksanaan. Kemudian kalau kita lihat gambaran waktu pelaksanaan pendampingan oleh pelatih ahli. Aku kira harus apa tahu kan? Ini kalau kita lihat Bapak dan Ibu, gambaran waktu pelaksanaannya itu dibagi kegiatannya ada 3, ada yang melalui daring, ada yang tatap muka, kemudian daring kembali. Jadi untuk yang tatap muka itu nanti meliputi kunjungan ke lapangan 4 kali setahun. Itu guna yang pertama mendampingi pengawas sekolah, coaching ke kepala sekolah. Kemudian refleksi dan pelatihan penguatan pengawas sekolah. Kemudian forum pemangku kepentingan yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Kemudian penguatan komite pembelajaran setiap 2 bulan. Ini dilakukan secara tatap muka. Dan ini bisa kita lihat nanti keterangannya. Jadi kalau nanti ini ada untuk kabupaten, kemudian hijau sebagai peserta, kemudian nanti oranye sebagai satuan pendidikan. Jadi nanti bisa kita lihat kalau di sini yang tatap muka misalnya mendampingi pengawas sekolah. Nah itu ada ono sing ora seru-seru kabeh kepengin seru. Oktober, Mulutnya di bulan Oktober ya bisa mendampingi pengawas sekolah ini tadi misalnya tadi melakukan pendampingi pengawas sekolah bisa di bulan Oktober dan seterusnya. Kemudian juga nanti refleksi dan pelatihan penguatan kepala sekolah dan seterusnya. Kemudian ada pun untuk daring itu nanti pendampingan pengawas sekolah loka karya. Jadi ini penggantian ya, peningkatan kompetensi pengawas sekolah, coaching. Kemudian juga mendampingi pengawas sekolah dalam menyiapkan kepala sekolah melakukan loka karya. Kemudian juga secara daring nanti melatih kepala sekolah dan operator sekolah mengenai perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya berbasis data sekolah. Kemudian mengikuti pelatihan perencanaan berbasis data dan
pengelolaan sumber daya sekolah, kemudian melatih kepala sekolah dan operator sekolah mengenai perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya berbasis sekolah untuk tahap 2. Nah, itu dilaksanakan secara daring. Kemudian juga yang daring itu ada workshop bulanan dengan perwakilan komite pembelajaran. Ini rancangan waktunya. Kemudian penampingan kepala sekolah, coaching, itu akan juga secara daring. Kemudian forum koordinasi pelatih ahli dan upgrading pelatih ahli. Sehingga kalau kita lihat total JP untuk 3 sekolah yang didampingi itu 284 JP per tahun. Nah, kunjungan lapangannya itu nanti 136 JP per tahun. Kalau dia 4 sekolah, berarti totalnya 308 JP per tahun. Kunjungan lapangannya tetap 136 JP per tahun. Kemudian kalau 5 sekolah, itu jumlah JP-nya 336 JP per tahun. Kunjungan ke sekolahnya 136 JP per tahun. Tadi karena 4 kali. Kemudian kalau untuk yang non 3T sama dengan tadi juga, ada yang daring, ada yang tatap muka. Nah, kalau untuk yang tatap muka itu mendampingi pengawas sekolah, coaching kepala sekolah, refleksi dan pelatihan penguatan pengawas sekolah, forum pemangku kepentingan, kemudian penguatan komite pembelajaran. Nah, selain dari itu sudah dilaksanakan secara daring. Jadi mendampingi pengawas dalam rangka kelompok karya, kemudian melatih kepala sekolah dan operator sekolah mengenai perencanaan berbasis data, kemudian mengikuti pelatihan perencanaan berbasis data, itu dilaksanakan secara daring. Itu juga dengan workshop bulanan dengan perwakilan komite pembelajaran, pendampingan kepala sekolah, coaching, forum koordinasi pelatih ahli, serta upgrading pelatih ahli. Nah, itu semua dilaksanakan nanti dalam bentuk ada yang daring, ada yang bentuk nanti luring tatap muka. Nah, total JP-nya itu sama seperti tadi juga untuk daerah non 3T dengan ini menjadi 280 JP per tahun. Kemudian kunjungan lapangannya 130 JP, gitu juga dengan total 4 sekolah, 5 sekolah dan Pak Eka suaranya kecil. Kecil, Pak? Ya. Oh, ini Pak, ada keras loh, Pak. Halo? Saya bisa dengar, Pak? Ya, tapi masih kecil ya. Masih kecil? Iya, Pak. Kayaknya segitu udah maksimal nih, Pak. Masih kecil ya, Pak? Halo? Baik, Bapak Ibu, nanti kalau ada yang kurang jelas mungkin nanti bisa kita tanyakan. Selanjutnya, ini adalah timeline untuk rekrutmen pelatih ahli, Bapak Ibu. Jadi ini tanggal 23 April sampai 1 Juni sosialisasi pendaftaran pelatih ahli. 27 April sampai 5 Juni itu pendaftaran pelatih ahli. 27 April sampai 5 Juni itu tahap 1. Jadi Bapak Ibu mengisi CV dan esai. Tanggal 24 Mei sampai 10 Juni itu verifikasi dan validasi oleh panitia. Kemudian 11 Juni sampai 15 Juni pemeriksaan esai. 23 Juni sampai 25 Juni itu pengumuman seleksi tahap 1 dan sosialisasi seleksi tahap 2. 28 Juni sampai 2 Juli itu seleksi tahap 2, simulasi melatih dan wawancara. Tanggal 12 Juli sampai 14 Juli itu pengumuman seleksi tahap 2. Nah, 15 Juli sampai 22 Juli itu mengunggah surat keterangan sehat kalau lulus seleksi tahap 2. 18 Agustus sampai 9 September itu pelatihan teknis untuk pelatih ahli. Tanggal 31 Agustus pengumuman akhir seleksi dan penetapan pelatih ahli. Nah, Bapak dan Ibu yang lulus yang sudah ditetapkan sebagai pelatih ahli itu akan bertugas dari bulan September 2021 sampai Agustus 2022. Nah, pola seleksi pelatih ahli itu yang pertama adalah mengisi biodata atau CV. Jadi menilai pengalaman 3 sampai 5 tahun terakhir. Itu mengikuti pelatihan, berorganisasi, menjalankan program lintas organisasi, prestasi, keterlibatan dalam kegiatan komunitas masyarakat, kopi, kemudian kandidat mengunggah KTP dan surat pernyataan. Kemudian template-nya itu sudah tersedia di laman pendaftaran.
Yang kedua, mengisi esai. Pengisian esai ini nanti akan ada 8 kelompok pertanyaan yang terdiri dari 3 sampai 4 sub pertanyaan. Nah, seleksi esai ini bertujuan untuk menggali pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu miliki. Kemudian jawaban yang diharapkan adalah uraian yang spesifik dan detail. Jawaban esai adalah merupakan representasi dari pengalaman yang pernah Bapak Ibu lalui, tindakan yang pernah Bapak Ibu ambil, maupun situasi yang pernah Bapak Ibu alami. Jadi usahakan menjawab dengan pengalaman terkini yang pernah Bapak Ibu alami. Jadi jangan nanti dijawab dengan pengalaman yang dilakukan oleh orang lain, karena itu akan terdeteksi oleh panitia seleksi. Kemudian simulasi melatih. Nanti setelah lulus seleksi tahap 1 mengisi biodata, CV, dan mengisi esai, akan ada simulasi melatih. Jadi dilakukan daring menggunakan portal seleksi dan menggunakan Google Meet. Kemudian kandidat nanti menyiapkan dan mengunggah RPP di SIM PKB. Kandidat melakukan simulasi melatih selama 10 menit tanpa dihadiri peserta latih. Kemudian 2 asesor Kemdikbud akan berikan nilai. Jadwal seleksi akan diinformasikan melalui email, akun SIM PKB, dan WhatsApp. Nah, berikutnya adalah wawancara. Nah, setelah melatih nanti itu berbarengan dengan wawancara, dilakukan daring menggunakan portal seleksi dan menggunakan Google Meet. Kandidat akan diwawancarai oleh 2 asesor selama 1 jam. Kemudian jadwal seleksi akan diinformasikan melalui email masing-masing atau akun PKB dan WhatsApp. Jadi Bapak dan Ibu sebagai catatan, ketika akan menyelenggarakan BIMTEK pelaksanaan seleksi tahap 2 bagi kandidat yang lolos seleksi tahap 2, seleksi tahap 1. Selanjutnya, perjalanan pelatih ahli bertugas di sekolah penggerak. Jadi calon pelatih ahli mendaftarkan diri, kemudian nanti mengikuti seleksi tahap 1, kemudian nanti lulus seleksi tahap 1, akan ada pengumuman seleksi tahap 1 dan sosialisasi tahap 2, kemudian mengikuti seleksi tahap 2, pengumuman seleksi tahap 2, kemudian mengunggah surat keterangan sehat, kemudian nanti akan ada verifikasi surat keterangan sehat oleh panitia, mengikuti BIMTEK pelatih ahli, kemudian ditetapkan sebagai pelatih ahli, mendapatkan SK penugasan. Setelah itu nanti upgrading berkala pelatih ahli, menjalankan pendampingan sebagai pelatih ahli, kemudian refleksi akhir tahun ajaran, kemudian nanti di tahun depan. Jadi minimal 1 tahun dan bisa dilanjutkan tahun berikutnya. Nanti tergantung penilaian kinerjanya. Kemudian pengembangan kompetensi guru dan Pas-pasan nih gila masa kepala sekolah di sekolah penggerak. Ini nanti kalau kita lihat ini oleh nanti pelatih instruktur, oleh pengembang modul, kemudian nanti pelatih implementasi pembelajaran oleh instruktur nasional kepada komite pembelajaran yang terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Kemudian in-house training dengan berbagai topik dan komunitas praktisi guru di sekolah oleh komite pembelajaran yang sudah dilatih di tingkat nasional. Kemudian pelatih ahli mendampingi komite pembelajaran dalam menjalankan tugas. Yang kelima itu pembelajaran yang berpusat pada murid, itu harus terjadi di sekolah. Dan yang keenam, jadi Bapak dan Ibu nanti harapan kita bahwa dalam sekolah penggerak ini itu pembelajaran yang dilaksanakan itu harus berpusat kepada murid dan terjadi di sekolah. Kemudian komunitas praktisi di sekolah yang dilakukan oleh komite pembelajaran dan didampingi oleh pelatih ahli untuk mewujudkan tadi well-being bagi siswa di sekolah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pengembangan kompetensi kepala sekolah dalam program sekolah penggerak. Jadi nanti peran kepala sekolah di sekolah penggerak itu mengembangkan komunitas praktisi di sekolah untuk peningkatan kompetensi guru yang berkelanjutan, kemudian melakukan coaching secara berkala bagi guru, merencanakan, melaksanakan, merefleksikan, dan mengevaluasi pengembangan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid, mengembangkan sekolah berdasarkan data dan aset serta melibatkan orang tua dan komunitas, kemudian melakukan pengelolaan sumber daya sekolah secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan aplikasi SDS. Nah, inilah nanti yang akan didampingi oleh Bapak Ibu pelatih ahli. Nah, kemudian bagaimana nanti kalau sekolah akan belajar, itu pelatihan kepemimpinan dan implementasi pembelajaran.
Kemudian nanti ada lokakarya setiap bulan di kabupaten bersama pengawas garis-miring penilik. Kemudian ada individual coaching itu dengan pelatih ahli. Nah, selanjutnya itu pengembangan kompetensi guru pada sekolah penggerak. Itu kepala sekolah menyediakan waktu 1 hari setiap bulannya untuk belajar bersama di komunitas praktisi sekolah. Kemudian juga komite pembelajaran mengorganisasikan pelaksanaan komunitas praktisi di sekolah. Adapun nanti itu kegiatan itu akan dimulai dengan pemetaan kebutuhan guru, kemudian dilanjutkan dengan menentukan topik belajar bagi guru, kemudian belajar dan berkolaborasi bersama di komunitas praktisi. Setelah itu dipraktikkan di kelas, kemudian membagikan praktik yang sudah dilakukan kepada rekan sejawat untuk diberikan masukan, kemudian merefleksikan praktik yang sudah dilakukan. Nah, itulah Bapak Ibu, kami berharap marilah Bapak Ibu semua yang sudah mendaftar menjadi bagian dari barisan perubahan dan kita bergotong royong untuk memajukan pendidikan Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang sudah mendaftar silakan submit di https sekolah.penggerak.kemdikbud program sekolah penggerak. Demikian Bapak Ibu mekanisme seleksi pelatih ahli dan bagaimana tata cara pendaftarannya. Kami persilakan dilanjutkan kepada Pak Rifaya. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Putri. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Erisdaika Putra yang telah menyampaikan materi tentang mekanisme seleksi pelatih ahli. Baik Bapak dan Ibu calon pelatihan program sekolah penggerak yang kami hormati, kami informasikan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan ada sesi tanya jawab setelah penyampaian materi berakhir. Baik, acara berikutnya itu penyampaian materi yang terakhir tentang tata cara pendaftaran pelatih ahli yang akan disampaikan oleh Mas Dipak dari tim pengembangan aplikasi. Kepada Mas Dipak kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Izin share screen Mbak Putri dan Bapak Ibu sekalian. Oke,